Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 13, jenjang SMK, bidang teknologi dan rekayasa, kompetensi dasar ke-34 tentang report presentation. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan, menganalisis, dan seterusnya. Untuk kompetensi dasar aspek keterampilan, menyusun teks interaksi transaksional lisan, dan seterusnya. Indikator pencapaian kompetensi, aspek pengetahuan, untuk aspek sosial, siswa dapat mempresentasikan dalam struktur teks, siswa dapat menyebutkan masalah, tujuan, kesimpulan laporan. Dalam unsur bahasa, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur laporan tertulis dan menggunakan conjunction dalam kalimat. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat mempresentasikan laporan dalam bahasa Inggris. Presentasi ini merupakan sari dari video YouTube yang pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menyebutkan definisi dari presentasi, mengembangkan strategi presentasi, membedakan gaya presentasi, dan mempersiapkan untuk tanya jawab. Definisi dari presentasi itu adalah proses dalam menyajikan isi dari sebuah topik kepada hadirin yang terdiri dari satu atau lebih dari satu orang. Menggunakan alat bantu berupa peraga yang biasanya berupa PowerPoint. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini, yaitu strategi, structure, presentation skills, dan handling questions. Strategi itu adalah strategi, structure itu adalah susunan dalam sebuah presentasi, keterampilan presentasi, serta cara untuk menangani pertanyaan-pertanyaan hadirin. Langkah pertama, kita memformulasikan sebuah strategi. Kita harus pertama mengetahui tujuan dari komunikasi presentasi ini. Kita juga harus mengetahui hadirin dan ekspektasi atau harapan mereka terhadap presentasi kita. Kita juga harus membuat sedemikian rupa sehingga presentasi kita sesuai dengan hadirin kita. Tentu saja, presentasi kepada teman sebaya akan berbeda dengan presentasi kepada bisnismen misalnya. Kemudian, buatlah diri Anda menjadi konkret, spesifik, praktis, serta relevan terhadap topik yang akan Anda sampaikan. Jelaskan objektif atau tujuan Anda untuk dalam presentasi ini, apakah untuk memotivasi, memberi informasi, mempersuasi atau mengajak, mengajar atau teach, dan lain sebagainya. Research atau risetlah topik Anda secara menyeluruh, bisa dari buku, internet, maupun sumber-sumber lain. Langkah kedua, mengembangkan struktur yang fleksibel dan mengalir. Setelah mengetahui apa yang akan Anda katakan atau apa yang akan Anda sampaikan, organisasikanlah secara terstruktur materi dari presentasi Anda. Jangan berasumsi atau jangan mengira bahwa informasi yang akan Anda sampaikan itu sudah jelas dengan sendirinya tanpa Anda menjelaskannya. Para hadirin bisa saja menginterpretasikan atau mengartikan informasi-informasi yang Anda sampaikan itu secara berbeda. Dan Anda juga harus berpikir bagaimana cara Anda untuk menggait atau menarik perhatian para hadirin. Bagaimana Anda juga harus menjustifikasi atau membenarkan argumen-argumen Anda, itu juga harus Anda pelajari. Pikirkanlah bahwa Anda adalah seorang audiens juga, jadi Anda harus juga berpikir dari sisi pandang audiens itu. Kemudian, Anda juga harus mengetahui atau mencari tahu bagaimana cara Anda untuk meyakinkan audiens atau pendengar atau hadirin Anda. Poin-poin untuk mengorganisasikan ide Anda. Pertama, siapkan sebuah outline atau kerangka. Kemudian, siapkan apa harapan-harapan dari atau apa yang diharapkan oleh peserta atau hadirin dari presentasi Anda. Anda harus mengetahuinya. Kemudian, organisasikan bagian presentasi Anda secara logis, secara berurutan. Kemudian, rencanakan cara untuk mendorong partisipasi dari audiens, karena sebuah presentasi yang baik adalah presentasi yang dua arah, bukan satu arah saja. Kemudian, jagalah kredibilitas Anda dengan mendiskusikan pro dan kontra dari presentasi Anda, sehingga Anda terkesan seorang yang jujur. Kemudian, simpulkan secara jelas, masukkan juga kesimpulan atau tindakan segera setelah Anda menyelesaikan sebuah presentasi. Masukkan juga atau sertakan visual aid atau peraga
visual berupa grafik, gambar, dan lain sebagainya. Dan siapkan juga segala sesuatu yang mungkin terjadi secara tidak terduga atau contingencies. Langkah ketiga, keterampilan presentasi. Gaya presentasi dan kepercayaan diri itu sama pentingnya dengan isi dari presentasi itu sendiri. Ya. Gaya presentasi itu ada bermacam-macam. Pertama, kita harus siap secara intelektual dan emosional. Kedua, kita juga harus bersemangat, berenergi tinggi, serta antusias. Ketika kita antusias, maka hadirin juga akan antusias. Selanjutnya, kita harus memperhatikan bahasa tubuh atau body language. Kita juga harus menjaga voice and tone, suara dan nadanya ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Supaya tetap bisa stabil dan menarik perhatian hadirin. Kemudian gunakan humor secara tepat. Ketika sebuah presentasi itu kering, alangkah baiknya jika kita juga menyertakan humor dalam presentasi kita. Tapi ya, juga jangan terlalu banyak juga. Be mindful of negative gestures. Juga kita harus berhati-hati terhadap gerakan-gerakan yang kita tidak sadar itu merupakan gerakan yang negatif. Seperti contohnya, ketika kita duduk, kita mengetuk-ngetukkan jari secara tidak sadar atau menggoyang-goyangkan kaki secara tidak sadar dan lain sebagainya. Kita harus menjaga dari hal-hal tersebut. Kemudian, langkah keempat, cara untuk menangani pertanyaan. Pertama, kita harus mengantisipasi pertanyaan dan mempersiapkan jawaban-jawabannya sedini mungkin. Kedua, kita harus berlatih, rehearse ya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kemudian, kita juga harus mencari tambahan informasi selain dan di luar dari topik yang kita bahas. Gunakan pertanyaan juga untuk memperkuat argumen-argumen kita. Ketika kita ingin menanyakan suatu hal yang kita sudah tahu jawabannya, kita bisa menanyakan pada hadirin, padahal kita juga sudah tahu jawabannya, seperti itu. Sehingga kesannya adalah kita ahli dalam bidang itu. Kemudian, ask thought-provoking question. Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan yang memicu orang untuk berpikir. Kemudian, bertanyalah pertanyaan yang open-ended question atau pertanyaan-pertanyaan yang terbuka jawabannya. Artinya jawabannya bukan hanya ya atau tidak saja, tapi jawabannya memicu untuk orang berpikir. Bisa saja pertanyaannya bukan apakah, tapi bagaimanakah, mengapa, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memicu orang untuk berpikir, open-ended questions. Sehingga orang akan mengemukakan pendapatnya secara lebih lanjut. Kemudian, jujurlah, kalau Anda tidak mengetahui jawaban suatu pertanyaan, Anda harus jujur. Anda bisa mengatakan kepada penanya itu, maafkan, kami belum mengetahui jawabannya karena hal tersebut masih di luar topik kami, tapi kami akan berjanji untuk mencari tahu hal tersebut dan mengembangkannya. Misalnya seperti itu. Anda juga harus bisa mengendalikan hijackers atau para pembajak atau orang-orang yang ingin mengalihkan fokus dari suatu diskusi atau suatu presentasi ke fokus yang lain. Kita harus bisa mengendalikan mereka. Kemudian ini adalah sebuah checklist untuk sebuah presentasi yang baik. Ini semacam rubriknya. Jadi pertama Anda harus mempersiapkan secara dini. Kemudian Anda harus juga berpikir menurut hadirin Anda. Kemudian jelaskan tujuan Anda dalam sebuah presentasi. Gunakan perkenalan yang efektif. Kemudian organisasikanlah presentasi Anda secara jelas dan sederhana, tidak terlalu rumit. Kemudian buatlah kesimpulan yang efektif. Berlatihlah menjadi spontan, mau mengajak bicara para hadirin, serta antusias. Gunakan alat bantu visual untuk membantu presentasi Anda. Dan jagalah diri Anda jangan sampai terkena demam panggung. Buatlah diri Anda merasa normal dan semua orang akan merasakan bahwa Anda merasa santai atau normal saja ketika mau memberikan presentasi. Demikian isi dari materi KD34 tentang report presentation. Semoga membantu kita semua dalam memahami isi dari materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.